Terima kasih Dokter Nyoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada eh, ID Cabang Malang, Dokter Sasmoyo, yang dalam hal ini diwakili oleh Dokter Singgi dan Dokter Heri, dan juga kepada pengurus dan ketua PAPDI Cabang Malang, Dokter Nur Samsu, rekan-rekan PPDS, dan juga teman sejawat dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang. Jadi memang topik ini tadi Dokter Nyoman sudah sampaikan ya, eh, jarang dan tidak populer mungkin Dokter Nyoman ya, karena tidak ada sponsor. Jadi, jadi tidak populer dan juga masih banyak kontroversi terkait dengan prediabetes ini to treat or not to treat. Makanya waktu 2 atau 3 hari yang lalu Dokter Singgi menghubungi saya, ini ada webinar dari ID ini untuk membuat semacam webinar ya dari ID cabang Malang. Apa ya judulnya ya? Ya saya spontan waktu itu bilang prediabetes aja ya, karena memang rasanya ini penting untuk kita diskusikan. Yang kedua mungkin nanti kita akan mencoba untuk mencari akar permasalahan kenapa prediabetes ini makin makin meningkat, dan apakah do we need to treat or not to treat ya untuk prediabetes ini. Kalau kita lihat ya, kita udah paham ya ada diabetes complication ya. Makin banyak jumlah pasien diabetes ya. Kalau ID itu Ikatan Dokter Indonesia itu anggotanya mungkin berapa sekarang? 11.000. Kalau ID Ikatan Diabetes Indonesia, nah Ikatan Diabetes Indonesia ID itu lebih banyak lagi tuh, bisa sampai 11-12 juta saat ini anggotanya ya. Kalau PAPDI nanti bisa-bisa jadi pengurus ahli penyakit diabetes Indonesia itu, jadi PABDI ya, karena saking banyaknya pasien-pasien diabetes ya. Nah, kita tahu bahwa komplikasinya meliputi komplikasi mata ya. Akhir-akhir ini makin banyak yang pasien diabetes yang datang dengan keluhan matanya kabur ya. Nggak tahu kaburnya kemana, tapi dia merasa penglihatannya itu makin menurun. Ya, kemudian juga kita lihat renal ya. Renal itu Dr. Nur Samsu udah kewalahan tuh pasien-pasiennya makin banyak, dan juga sekarang merupakan program unggulan dari banyak rumah sakit untuk membuka unit dialisis. Ya, kemudian juga sekarang saat ini mungkin kita juga lihat ya, makin banyak angka pasien-pasien diabetes yang diamputasi ya. Paling tidak kalau kita lihat di sekitar Malang ini makin banyak klinik-klinik perawatan luka ya, termasuk luka-luka, bukan luka hati ya, tapi luka yang terkait dengan diabetes ya. Dan kemudian juga jantung, apalagi kita tahu bahwa PCI ya, penanganan kardiovaskular itu juga menjadi banyak sebagai program unggulan dari rumah sakit, dan juga yang terkait dengan pregnancy itu juga menjadi suatu topik yang menarik untuk terkait dengan diabetes ini. Nah, yang menjadi problem sekarang kita tahu ini terkait dengan diabetes, angka ya. Ada yang katakan bahwa diabetes itu kan cuma angka saja. Misalnya kita menetapkan diabetes itu apabila kadar glukosa darah puasanya di atas atau sama dengan 126. Kadar glukosa darah sesudah tes toleransi glukosa oral itu di atas atau sama dengan 200. Atau HbA1c-nya di atas atau sama dengan 6,5. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa sih angkanya glukosa darah puasa itu 126 lebih atau sama dengan 126 baru dibilang diabetes? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak misalnya kadar gula darah puasa itu kan susah angka 126. Kenapa nggak 150 aja katakanlah? Ada yang tahu? Mungkin Dokter Christina, MC bisa bantu nggak? Kenapa sih angkanya 126 fasting terus dibilang diabetes? Sekalian ujian ini dok ya. Hai dokter, mencoba izin menjawab dokter. Karena jika gula darah lebih dari 126, maka resiko komplikasinya juga akan ikut meningkat dokter. Mohon arahannya dokter. Ya, jadi kalau kalau kita lihat ini terkait dengan studinya yang mengatakan bahwa jika atau sama dengan 126 itu kemungkinan untuk terjadi retinopati itu 3 kali lipat dibandingkan angka yang di bawah 126. Inilah mengapa dikatakan cut off untuk diabetes itu lebih atau dengan 126. Jadi jika misalnya nanti dalam perkembangannya ternyata angka resiko komplikasi itu lebih rendah ya, misalnya katakanlah jadi
14 katakanlah, mungkin kriteria diagnosis diabetes bisa berubah karena tujuan daripada cut off ini nilai itu lebih kepada untuk pencegahan komplikasi. Nah, yang menarik adalah terkait kalau kita tarik ke belakang prediabetes. Kenapa prediabetes itu 100 sampai dengan 125 itu kita sebut sebagai impaired fasting glucose. Glukosa darah puasa terganggu, atau kalau misalnya diabetes dikatakan lebih atau sama dengan 200 itu disebut dengan diabetes. Kalau gula darah post OGTT, oral glucose tolerance test 140-199 itu disebut sebagai gangguan toleransi glukosa. Atau jika HbA1c antara 5,7 sampai dengan 6,4 itu disebut sebagai pasien dengan high risk ya. Jadi high risk itu masuk ke dalam tiga kelompok inilah yang masuk ke dalam apa yang kita sebut sebagai prediabetes. Nanti kita lihat di belakang kenapa perlu ada angka-angka seperti ini. Yang kalau 126, 200, 6,5% itu sudah fix bahwa apabila melampaui angka tersebut maka komplikasi terkait dengan diabetes itu akan meningkat. Nah, ini yang menjadi salah satu kenapa kalau kita lihat saat ini Indonesia itu berada di urutan ketiga untuk angka kejadian gangguan toleransi glukosa. Jadi prediabetes kita nomor 3. Kita diabetes itu saat ini nomor 6. Ya, diabetes nomor 6 sedangkan untuk prediabetes kita nomor 3. Diprediksi pada tahun 2030 tetap kita nomor 3, nanti mungkin pada tahun 2045 itu kita nomor 4 ya, mungkin karena India jadi lebih banyak ya, karena kita tahu bahwa sekarang terakhir kan India sudah menyalip Cina ya dalam hal jumlah populasi penduduk ya, karena India sekarang lebih banyak dibandingkan dengan Cina untuk populasinya. Dan sebagian besar ini kalau kita lihat ini merupakan semacam bom waktu untuk terjadinya diabetes karena ini kan merupakan cikal bakal awal mula dari dikatakan Dr. Nur Samsu hulunya daripada diabetes, prediabetes, dan kita tuh nomor 3 di dunia. Kalau kita tidak melakukan penanganan tata laksana secara dini, ini akan menjadi diabetes kemudian akan menjadi komplikasi. Nah, itu akan menjadi beban bagi pasien, beban bagi dokter, dan juga beban bagi sarana kesehatan di Indonesia ini. Nah, ini kalau kita lihat, jadi kalau bisa dikatakan prediabetes itu adalah suatu continuous ya, common physiological state dari diabetes tipe 2. Karena berbeda dengan diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 pada waktu terdiagnosis itu adalah saat dia terdiagnosis. Tapi kalau diabetes tipe 2 itu ada ceritanya. Ada ceritanya. Jadi kalau 0 ini saat terdiagnosis diabetes, nah, 5-15 tahun ke belakang itu sebenarnya sudah terjadi gangguan toleransi glukosa. Itu yang kita sebut sebagai prediabetes tersebut. Katakanlah ini 15 tahun sebelum terdiagnosis, itu sudah mulai terjadi resistensi insulin. Ya, insulin resistensi biasanya ditandai dengan peningkatan berat badan. Makanya kadang-kadang sering saya sampaikan pada koas misalnya, kalau mau membedakan dia diabetes tipe 1 apa tipe 2, kalau dari anamnesis tanya aja, dulu dia pernah gemuk nggak? Ya, kalau misalnya dari dulu berat badannya nggak pernah terjadi peningkatan berat badan di atas normal, mungkin bukan tipe 2, tipe lain. Ya, tapi kalau dia pernah ada peningkatan berat badan, nah itu yang kita samakan, kita teorikal kita asumsikan sebagai terjadinya resistensi insulin. Karena dengan resistensi insulin, kebutuhan insulin yang sama itu berbeda dalam hal penanganan glukosa. Contoh misalnya ini ya, katakanlah gula darahnya sama, ya sama-sama 100. Tapi pada pasien yang gemuk, dia membutuhkan insulin yang lebih banyak, ya, membutuhkan insulin yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan pasien yang berat badannya normal. Sama-sama gula darahnya 100, tapi insulin yang dibutuhkan katakanlah di sini lebih dari 150 ya, sedangkan yang berat badannya normal itu lebih rendah lagi. Sehingga bisa kita katakan pada saat berat badannya berlebih untuk mencapai glukosa darah yang sama, katakanlah sama-sama 100 mg per desiliter, dia butuh insulin lebih banyak. Ini yang kita sebut sebagai kondisi hiperinsulinemia. Nah, hiperinsulinemia itu artinya apa? Terjadi peningkatan produksi daripada sel beta pankreas untuk insulinnya lebih besar daripada kondisi normal. Akibatnya apa? Akibatnya sel beta pankreas kerjanya menjadi berkali-kali lipat, sehingga dalam perjalanan waktunya maka bisa terjadi kelelahan atau exhausted daripada sel beta pankreas sehingga terjadi penurunan produksi. Nah, pada saat itulah glukosa darah menjadi naik. Jadi artinya memang
tidak ujuk-ujuk ya kalau type 2 diabetes ini, tapi ada ceritanya 10 sampai 15 tahun ke belakang yang dimulai dengan resistensi insulin. Nah, ini tadi kalau kita lihat prediabetes merupakan suatu sinyal untuk peningkatan resiko terhadap progression daripada diabetes. Ini ada kita lihat ya. Jadi ini suatu penelitian yang prospektif ya ke depan dari Cina, Daking Diabetes Prevention Study dibagi dua, kelompok yang kontrol dan kelompok yang dengan intervensi ya. Jadi 6 tahun penelitian ini dilakukan ya. 6 tahun pertama dilakukan, jadi kelompok ini sama-sama kelompok orang-orang yang prediabetes ya, kemudian dibagi intervensi. Kelompok yang diintervensi adalah dengan melakukan olahraga, exercise, diet, dan diet plus exercise. Kemudian 6 tahun dilihat bagaimana ternyata pada pada tahun ke-6 tanpa adanya intervensi, 65,8 dari pasien-pasien prediabetes ini develop menjadi diabetes. Dan kemudian penelitian ini diikuti sampai dengan 20 tahun yang disebut sebagai Daking ini diikuti sampai dengan 20 tahun. Ternyata rate of progression pada pasien-pasien ini kalau tidak ditangani, artinya tidak dilakukan intervensi, bisa sampai dengan 92,8%. Jadi ini cukup tinggi risiko untuk terjadinya progresivitas diabetes dari prediabetes jika tidak dilakukan intervensi. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ternyata dari catatan rekam medisnya di Amerika, ternyata pada kondisi prediabetes itu juga sudah terjadi komplikasi ya. Jadi misalnya terkait dengan macrovascular complication sekitar 13% meningkat dibandingkan dengan populasi yang tidak prediabetes, kemudian heart disease 10% dan stroke sampai dengan 6%. Kemudian terkait dengan insiden retinopati pada pasien-pasien yang impaired glucose tolerance itu sekitar 7,9% dibandingkan dengan yang newly diagnosed pada saat dia diagnos diabetes, maka ada sekitar 12,6%. Makanya ada perbedaan untuk screening komplikasi pada tipe 1 dan tipe 2. Pada tipe 2, screening komplikasi dilakukan begitu terdiagnosis diabetes. Data di Amerika ini menunjukkan bahwa pada pasien-pasien yang baru terdiagnosis diabetes itu ada sekitar 12,6% yang sudah ada gangguan retinopati. Kalau di setup ke belakang lagi ada sekitar 7,9% yang yang sudah dengan retinopati. Termasuk juga dengan pasien-pasien yang CKD. Ternyata pasien-pasien prediabetes itu sudah mulai ada yang mengalami gangguan renal, dalam hal ini chronic kidney disease. Sedangkan kalau yang pasti angkanya lebih besar pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosis diabetes, oleh karena tentu paparan terhadap glukosa darahnya, paparan terhadap insulinnya menjadi lebih lama. Nah, ini menarik sekali nih, saya rasa ya, resume dari penelitian besar ya. Ada 4 penelitian besar yang dengan populasi yang cukup besar. Nah, apa perbedaan dari 5 penelitian ini? Kalau kita lihat di DPP study dan Daking study, ini populasinya ini adalah populasi mereka yang prediabetes, ya, prediabetes, orang-orang yang belum diabetes. UKPDS ini adalah populasi pasien yang baru terdiagnosis diabetes, baru terdiagnosis. Jadi begitu dia terdiagnosis diabetes, kemudian langsung dimasukkan ke dalam studi ini. Advance itu pasien-pasien diabetes yang kriteria inklusinya adalah sudah diabetes paling tidak sekitar 8 tahun ratanya. Accord ini adalah pasien yang sudah mengalami diabetes sekitar 10 tahun. VIDT, Veteran Diabetes Trial ini kira-kira sudah sekitar 11,5 tahun dia diabetes baru dimasukkan ke dalam ke dalam studi ini. Yang menjadi persamaan ini adalah semua mau ditreat sampai dengan normal ya. Jadi adalah kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Intervensi itu adalah membuat gula darahnya itu menjadi normal. Nah, pada kelompok yang prediabetes ternyata didapatkan benefit terhadap microvascular complication dan diikuti sampai dengan 30 tahun. Ternyata komplikasi makrovaskular dan mikrovaskularnya itu jauh lebih baik pada kelompok yang mendapatkan intervensi.
ya di kelompok pada intervensi dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan intervensi. Jadi begitu prediabetes dia langsung diterapi, ya dilakukan intervensi diet, exercise, ternyata sampai 30 tahun komplikasi makrovaskular dan mikrovaskularnya itu tidak terjadi. Pada kelompok yang UKPDS ini adalah kelompok yang sudah diabetes, baru terdiagnosis, belum terlihat adanya komplikasi, kemudian dilakukan intervensi sampai dengan HbA1c sekitar 6,5 sampai 7. Nah, ternyata 30 tahun kemudian diikuti, sampai 30 tahun kemudian diikuti, ternyata pada kelompok yang mendapatkan intervensi itu mendapatkan manfaat untuk mikrovaskularnya. Sedangkan yang kelompok advance dia sudah lama sekitar 8 tahun diabetesnya, intensif ya hypoglycemic and conventional treatment tidak didapatkan perbedaan tidak didapatkan perbedaan dalam hal komplikasi kardiovaskular antara kelompok yang mendapatkan terapi sampai dengan HbA1c normal dengan kelompok yang kontrolnya ternyata tidak didapatkan signifikansinya. Sedangkan pada akord ini pada kelompok yang sudah 10 tahun bahkan penurunan glukosa darah sampai dengan normal malah meningkatkan mortalitas dibandingkan dengan konvensional terapi. Jadi yang mau disampaikan dari sini perjalanan diabetes ini, kita harus melihat pasien kita itu di mana posisinya. Apakah dia baru terdiagnosis atau dia prediabetes atau dia sudah lama dengan diabetes dan sudah multiple komplikasi. Karena akan mempengaruhi target terapi yang akan kita pilih, ya apakah HbA1c 6,5, 7, 7,5 atau bahkan 8. Dan sehingga kalau kita menentukan target terapi, tentu kita bisa melakukan pemilihan terhadap obat-obat apa, tata laksana yang bagaimana yang cocok untuk pasien tersebut. Nah, inilah artinya kita perlu melihat bahwa suatu diabetes itu ada suatu kontinum, mulai prediabetes, diabetes, sampai dengan diabetes dengan komplikasi, yang mana masing-masing tahapan memiliki perbedaan dalam tata laksana. Nah, kita tahu bahwa semua kalau prediabetes itu pasti lifestyle modification ya. The aim of therapy is to preserve insulin sensitivity, memperbaiki sensitivitas insulin. Karena kalau kita ngomong tentang diabetes tipe 2, kita berbicara tentang resistensi insulin and delay or prevent beta cell failure. Kenapa kita harus mencegah beta cell failure? Dengan mengembalikan insulin sensitivity, kita akan mencegah overexhausted, kelelahan yang berlebihan dari sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin yang lebih banyak dalam hal mengatasi resistensi insulin. Bagaimana dengan diet ya? Diet ini makanya kenapa sekarang tren diet rendah karbohidrat itu salah satunya untuk bisa memprevent beta cell failure. Itu sekarang lebih tren intermittent fasting, ketofastosis itu salah satunya terkait dengan diet rendah karbohidrat untuk prevent beta cell failure. Cuman tentu tidak semua individu bisa dilakukan seperti itu. Jadi memang kembali harus lihat satu persatu. Kemudian weight loss ya tentu ini sudah banyak bukti ilmiahnya penurunan berat badan bisa memperbaiki sensitivitas insulin dan juga physical activity dengan lebih banyak melakukan gerak fisik dan juga aktivitas fisik. Nah, bagaimana dengan obat-obatan? Ya, ini saya akan coba sampaikan di sini bagaimana dengan obat-obatan. Discussion on drug prevention ya. Jadi misalnya DACing ini lifestyle intervention dengan beberapa residual risk, limitation of intensive lifestyle intervention. Jadi di DACing ini lebih ke arah physical exercise ya, physical exercise, latihan fisik dan diet, lebih ke arah non farmakologi. Kemudian Bedford Study ini melihat tolbutamide. Nah, tolbutamide ternyata tidak mengurangi resiko untuk prediabetes menjadi diabetes. Kemudian ada lagi nateglinid. Nateglinid ada sempat masuk obatnya di Indonesia ya. Merek Novonorm, Dexanorm itu nama obat dagang, nama dagangnya. Ternyata di sini juga terlihat bahwa studi navigator tidak mencegah diabetes progression, bahkan meningkatkan risiko untuk hipoglikemia. Yang menarik adalah terkait dengan obat DZD. Jadi di Origin Study yang 2012 ternyata memberikan positif result di mana pemberian golongan pioglitazone dalam hal ini thiazolidine. Kita tahu bahwa golongan thiazolidine itu adalah golongan obat-obat insulin sensitizer untuk menurunkan resistensi insulin. Dan ternyata terbukti bahwa pada tahun 2012 melalui Origin Study, penggunaan pioglitazone bisa memperbaiki atau mencegah orang dari prediabetes menjadi diabetes. Jadi positif result. Cuman ada beberapa efek samping terkait dengan
edem ya, edem pada ekstremitas inferior yang kurang mengenakan bagi pasien. Kemudian ada alpha glucosidase inhibitor ya. Alpha glucosidase itu agak kontroversi karena ada teori yang studi yang mengatakan bahwa ada manfaatnya, tapi ada studi yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang lebih booming terkait dengan beberapa studi dan kemudian diadopt oleh beberapa guideline panduan terkait dengan metformin, di mana di sini metformin lebih banyak studi-studi yang memasukkan metformin dalam hal pencegahan prediabetes menjadi diabetes, kemudian dua DPP ya, DPP Diabetes Prevention Program dan DPPOS Diabetes Prevention Program Outcome Study, di mana di sini dikatakan bahwa metformin bisa menurunkan risiko untuk menjadi prediabetes dan memiliki efek untuk mikrovaskular. Nah, ini berimplikasi pada national guideline ya 2014-2015 di Amerika, intervention to achieve target HbA1c dimulai dengan lifestyle modification yang kemudian diikuti oleh pharmacological option. Begitu juga RSSDI clinical practice, kalau sudah tidak mencapai target setelah 6 bulan dengan lifestyle modification, maka bisa dipertimbangkan pemberian OAD. 2017 juga demikian di Asia Pacific Prediabetes Region mengatakan bahwa pharmacologic intervention direkomendasikan apabila lifestyle intervention tidak cukup adekuat untuk menstabilkan gula darah setelah 3 sampai dengan 6 bulan. ADA juga prediabetes patient recommended drug intervention to prevent diabetes. Jadi kalau kita lihat bahwa di sini rata-rata start drug intervention adalah sekitar 3 sampai dengan 6 bulan apabila lifestyle intervention dalam hal ini adalah diet, exercise tidak bisa mencapai target, terutama target berat badan ya dalam hal ini, dan juga target kendali glukosa darahnya tadi tidak bisa mencapai target, kemudian bisa dipertimbangkan untuk mulai dengan pemberian obat-obatan. Nah, metformin ini salah satu kelebihannya adalah yang pertama tentu cost efektif. Teman-teman di Paskes pertama tentu sudah sangat familiar dengan metformin ya. Kemudian safety and tolerance, relatif aman walaupun kita tahu bahwa toleransi terutama terkait dengan gastrointestinal efeknya itu yang biasanya didapatkan pada pasien sekitar 1 sampai dengan 2 minggu di awal. Kemudian signifikan weight loss, penurunan berat badan ya, pharmacodynamic lasting, glucoregulation, improve insulin resistance, dan ini delay diabetes progression terkait dengan metformin. Ini adalah penelitian yang tadi salah satu yang mengatakan bahwa metformin ada manfaatnya. Jadi penelitian ini diikuti sampai dengan 15 tahun, dimulai dari penelitian DPP, Diabetes Prevention Program, dengan lifestyle modification, kemudian ditambahkan dengan DPPOS dengan menambahkan metformin. Di sini terlihat bahwa dibandingkan dengan placebo pada kelompok yang mendapatkan metformin itu progresivitas untuk diabetes itu lebih rendah, bisa sampai menekan angkanya sampai dengan 18%. Ini kalau kita lihat dari sisi patofisiologi, metformin ini melalui siklus AMPK bisa mengurangi food intake ya, leptin dan insulin sensitivity, meningkatkan AMPK ya, leptin dan weight, dan beberapa marker seperti kolesterol sintesis, fat sintesis, dan hepatic glucose production, sehingga bisa memperbaiki terkait dengan resistensi insulin. Nah, dan salah satunya lagi juga terkait dengan metformin ini kan sudah lama dipergunakan, sehingga seperti kita ketahui resiko terhadap yang sering didengungkan atau sering ditulis bahwa risiko untuk lactic acidosis, tapi pada kenyataannya sangat jarang terjadi risiko untuk lactic acidosis. Dan kemudian gastrointestinal symptom itu juga kita bisa kenali, sehingga pada waktu kita memberikan metformin kita bisa memberikan edukasi terkait dengan kemungkinan terjadinya gastrointestinal ini. Nah, ini recommendation untuk metformin dose ya. Di sini dimulai dengan dosis kecil, bisa kemudian 500 mg twice daily, kemudian diikuti selama beberapa waktu ya. Kemudian kalau memang bisa mencapai, bisa di reduction untuk dosisnya ya. Di samping jangan lupakan untuk lifestyle modification. Prediabetes algoritma dari American College of Endocrinology, kalau kita lihat di sini adalah lifestyle therapy,
treat ASCVD risk factor, weight loss therapy, ya. Kemudian di sini untuk treat hyperglikemia ini bisa dipertimbangkan metformin. Di sini dia masukkan juga acarbose dan atau TZD. Jadi berdasarkan beberapa penelitian yang tadi saya sebutkan di depan. Yang menarik saat ini adalah terkait dengan penggunaan GLP-1 reseptor agonis. Kita tahu bahwa GLP-1 reseptor agonis ini memang belum diindikasikan, belum direkomendasikan untuk prediabetes. Tapi saat ini GLP-1 reseptor agonis merupakan salah satu obat yang sudah di-approve untuk obesitas, ya, untuk obesitas tanpa diabetes. Obesitas tanpa diabetes itu sudah di-approve pemberian GLP-1 reseptor agonis untuk obesitas, sehingga dengan diharapkan dengan obesitas itu bisa memperbaiki resistensi insulin yang ujung-ujungnya juga akan memperbaiki atau mencegah terjadinya progresivitas dari prediabetes menjadi diabetes. Ini adalah konsensus prediabetes Indonesia 2019 di mana saya juga ikut menulis di sini pedoman pengelolaan dan pencegahan prediabetes yang mungkin perlu kita revisi lagi karena di sini masih menggunakan obat metformin, acarbose, TZD, ini juga GLP-1 reseptor agonis sudah dimasukkan, dia DPP-4 inhibitor masih dipertimbangkan. Kemudian di sini ada orlistat, ya, anti obesitas ini. Jadi saat ini anti obesitas yang di-approve adalah orlistat dan GLP-1 reseptor agonis. Jadi memang tujuannya adalah untuk menurunkan berat badan. Jadi sebagai kesimpulan, from evidence to clinical, kalau kita lihat bahwa benefit drug intervention in diabetes prevention itu sudah confirm. Tapi memang kita mengedepankan kembali lagi terkait dengan lifestyle modification, diet, kemudian exercise, ya, pengaturan makan dan pengaturan juga aktivitas fisik. Kemudian apabila tidak tercapai ya target kendali yang kita inginkan, maka bisa dipertimbangkan untuk memulai pengobatan. Dalam hal ini pilihannya adalah metformin atau juga bisa acarbose atau TZD walaupun bukti ilmiahnya kurang kuat, tidak sekuat dengan pemberian metformin. Mungkin itu yang bisa saya sharing di sini terkait dengan update tata laksana untuk prediabetes. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa membuka ruang diskusi untuk kita semua. Saya kembalikan ke Dr. Nyoman.